Shalom, perkenalkan nama saya Laina Suheniap. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4. Di sini saya akan membahas teks dalam Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-56. Penulis Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri. Lukas adalah seorang tabib dan salah satu pemimpin awal umat Kristiani. Tradisi kuno menganggapnya sebagai rekan pekerja Rasul Paulus. Pembahasan teks yang kita bahas kali ini, Yesus membangkitkan anak Jairus. Kesulitan yang dialami di dalam Injil Lukas ini ceritanya sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami konteks sejarah dan budaya pada saat teks ini ditulis. Yang berikut memahami istilah-istilah Yunani dan teologis yang digunakan dalam teks ini. Yang berikut adalah mengaplikasikan teks ini dalam kehidupan sehari-hari, konteks yang berbeda. Dalam teks ini ada istilah ibadat. Rumah ibadat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan atau spiritual seperti berdoa, beribadah, atau melakukan ritual keagamaan. Rumah ibadat dapat berupa bangunan atau struktur yang khusus dibangun untuk tujuan keagamaan. Contoh sederhana adalah gereja kalau dalam agama. Budaya pada saat Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus dapat dilihat dari konteks sosial, agama, dan politik pada masa itu. Konteks sosial, masyarakat Yahudi pada masa itu memiliki struktur sosial yang ketat dengan kaum bangsawan dan imam sebagai pemimpin. Keluarga Jairus sebagai seorang kepala sinagoga memiliki status sosial yang sangat tinggi. Konteks agama Yahudi pada masa itu memiliki ritual dan tradisi yang ketat, termasuk ritual pemakaman dan berkabung. Tuhan Yesus sebagai seorang rabi memiliki otoritas dan agama yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Konteks politik pada masa itu, Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi yang memiliki pengaruh besar pada kehidupan sosial dan politik masyarakat Yahudi. Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi memiliki hubungan yang kompleks dengan kekuasaan Romawi. Kita masuk dalam budaya pada saat itu. Budaya pada saat itu sangat dipengaruhi oleh agama dan tradisi Yahudi. Masyarakat Yahudi memiliki harapan besar terhadap Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dari kekuasaan Romawi. Tuhan Yesus sebagai seorang rabi memiliki peran penting dalam memahami dan menafsirkan hukum dan tradisi Yunani. Dalam teks ini, cerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus dapat dilihat sebagai contoh kekuatan iman dan kuasa Tuhan Yesus dalam menghadapi kematian dan kesulitan. Adapun istilah dalam teks ini yang biasa disebutkan dalam teks ini adalah guru. Di sini Yesus seringkali disebut sebagai guru oleh murid-muridnya dan orang-orang lain. Gelar guru ini menunjukkan rasa hormat dan pengakuan atau otoritas dan kebijaksanaannya dalam mengajar dan membimbing orang-orang. Terima kasih sudah menyaksikan video tentang Yesus membangkitkan anak Jairus. Semoga cerita yang baru saja kami dengar ini menjadi berkat dan kami memiliki iman secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.